sini kita bisa mengambil peringatan. Ketika ada seseorang sok baik, sok lebay, jangan mudah percaya, apalagi orang impor. Kan begitu teman-teman. Jangan mudah percaya, diobok-obok lah. Hampir saja kemarin negara ini mau dibuat perang oleh mereka. Adu domba, pidato-pidato provokatif untuk mengadu domba dengan tuntutan satu tidak adil. Padahal ya, kalau kita timbang, Indonesia ini negara Islam terbesar sedunia, kita bebas mengekspresikan dakwah-dakwah kita sesuai akidah yang kita anut, mazhab yang kita anut. Tidak sama seperti di Mekah yang harus Wahabi semua, yang non Wahabi itu terkucilkan. Di sini tidak, yang Wahabi bebas, yang NU bebas, Ahlussunnah wal Jamaah bebas, semua bebas. Itu Indonesia. Oleh karena itu guru saya Sayyid dulu ketika datang ke sini, untuk apa dengan merecoki pemerintah? Indakumul hurriyah, kalian itu mempunyai kebebasan di sini. Bikin pondok bebas, bikin majelis taklim bebas, bikin majelis zikir bebas, bikin semuanya bebas. Yang pengalaman di Mekah, adakah pondok di Mekah? Ada, tapi ngumpet, singita. Berapa santri-santri di Mekah? 40, tidak lebih. Ya, karena takut, karena tidak resmi. Adakah majelis zikir di Mekah? Tidak ada. Adakah majelis taklim di Mekah? Tidak ada. Adakah sholawatan sebebas Indonesia di Mekah? Tidak ada. Di Indonesia bebas apa saja. Masih kurang. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di bumi yang bebas ini. Kita dihargai sebagai kiai, kita dihargai sebagai pimpinan majelis taklim, kita dihargai oleh pemerintah sebagai pimpinan majelis sholawat. Dihargai. Pondok-pondok pesantren dibantu, masjid-masjid dibantu, bahkan musola pun ada bantuannya. Masih kurang apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan kita mau dibodohin, suruh membenci presiden, suruh membenci pemerintah. Alah, itu mongkosong. Ini kemudian tadi ilmu, jangan ngecek orang tanpa alasan yang tepat. Tahu anunya. Saya kira ini kemudian merahasia. Blok ini kan, tak ya. Laporkan ujaran kebencian. Andi ilmu. Benar mas Andi ilmu kada. Foto sabun di sana Pak. Tahu. Bunyi ilmu ibu di sana. Men percaya daripada jaga Allah kada ada ruang. Kada jaga kanjeng Nabi. Takbir. Kan sudah saya jelaskan kenapa saya menuntut, kenapa saya memperingatkan. Ya, karena mereka itu sudah merubah tauhid itu pertama, yang kedua sudah merusak akidah, terus yang ketiga sudah melawan syariat. Ayo coba tanyakan, hukumnya nyemek-nyemek payudara di jalan itu apa?
haram kan pasti, sepakat ulama sedunia, mulai di zaman baginda sampai sekarang itu. Tapi di kitab mereka itu, wa hikmatuhu annahu yukhriju sahwataz zina, katanya hikmatnya nyemek-nyemek payudara di jalan itu mengeluarkan syahwat zina. Inikah ajaran? Bagaimana nanti kalau mereka dibenarkan, mereka disanjung dan dimuliakan? Apakah tidak khawatir akan penerus bangsa kita ini dan penerus kita sendiri ketika membaca kitab-kitab yang sudah mulai bermunculan, yang sudah mulai beredar dari akidah-akidah sesat mereka yang melawan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghalalkan sesuatu yang diharamkan, nyemak-nyemak payudara di jalan. Wala sumamper sa mata sa kangkali apa masa hurufan. Kan tidak tertulis, hanya cerita rakyat. Sedot rokok dulu, malah tak salah paham. Segelintir, jangan bilang segelintir. Ini yang disampaikan oknum, katanya oknum. Ini berupa kitab loh, dan di kitab-kitabnya itu ditulis semua. Di Masru'ur Rawi, Syarhul Ainiyah, terus di Jauharus Syafaf, itu ditulis semua. Ini dibilang segelintir, oknum, dan ini sebuah tertulis menjadi sebuah ajaran karena kitab. Bagaimana nanti kalau kitab-kitab ini diberlakukan di sini? Kalau sekarang ya mungkin mereka masih takut. Beberapa tahun kemudian bagaimana kitab-kitab ini kalau dilegalkan dan dikaji di pesantren-pesantren yang masih halus sudah beredar di pesantren seperti Buya Al-Mustarsyidin. Itu sudah beredar di pesantren-pesantren. Memang kitabnya luar biasa, tapi diselipkan sebuah keyakinan asobiyah, fanatik, yang tertulis di sana, inna amala salafi ahli ba'alawi hujjah, katanya. Apa artinya? Bahwa sesungguhnya amal-amal pendahulu-pendahulu Ba'alawi itu adalah dalil, hujjah, petunjuk. Nah, ini pengantar loh. Ini disclaimer, pengantar di sini. Wa kafa bihim liman iktada, dan cukup dengan para leluhur Ba'alawi itu untuk diikuti. Cukup, katanya. Nah, sekarang kalau kita merujuk kepada kitab-kitab hurufat mereka, klaim-klaim sesat mereka, menabrak akidah, menabrak tauhid, dan menabrak syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena disclaimernya itu sudah beredar di pondok-pondok pesantren. Bagaimana nanti santri-santri kalau sudah terdoktrin dengan itu, cukup hanya mengikuti para leluhur kaum Ba'alawi itu untuk mendapatkan petunjuk. Nah, setelah merujuk kepada kitab-kitab mereka yang penuh dengan hurufat itu,
Maka disinilah yang sangat kami khawatirkan, santri-santri yang akan tersesat oleh klaim-klaim hurufat dan klaim-klaim sesat mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, ibarat selanjutnya, afdolun nas ahlul bait. Oke, nggak apa-apa. Tetapi di sini wa afdolu ahlul bait Ali Ba'alawi. Lagi-lagi Ali Ba'alawi. Paling utamanya manusia itu adalah ahlul bait. Dan paling utamanya ahlul bait itu adalah Ali Ba'alawi. Terus kemana yang lain? Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki di sana itu ahlul bait, dzurriyyah Nabi yang sahih, yang ma'ruf, yang masyhur. Dan sayyid-sayyid yang lain itu kemana? Nah, di sini ada sombong. Padahal kalau kita merujuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarrah min kibrin. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu sebesar biji dzarrah dari kesombongan. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, al-kibru ridai wal 'azamatu izari. Kibr ini dan keagungan, kesombongan itu pakaian Allah. Faman naza'a minhuma, faman naza'ani minhuma alqaitun nari. Barang siapa yang mengambil salah satu dari keduanya dariku, maka aku cemplungkan dia ke neraka. Itu sombong. Oleh karena itu mereka semua sombong-sombong. Itu pidatonya ada. Ini limited edition katanya. Muka impor ini. Tidak seperti kalian tembem-tembem pesek-pesek. Astagfirullah nanti. Celengan semar. Kelenteng apa? Celengan semar. Celengan semar. Sombong kan? Anehnya kita dihina seperti itu ketawa. Allah. Aduh. Ya Allah ya Karim. Tentang Bitcoin. La haula wala quwata illa billah. Pembelokan sejarah. Iya. Pembelokan sejarah, tahrif Al-Quran, tahrif Al-Hadis. Percuma ikut Al-Quran kalau tidak ikut Ba'alawi. Benarkah seperti itu? Benarkah Pak Bowo katanya sudah ragu ke Habib, kata Cak Imin Pak Yai? Ya, informasinya seperti itu. Benar tidaknya karena saya tidak dekat dengan Prabowo. Saya tidak tahu aslinya. Tapi informasi dari Cak Imin kan seperti itu. Gimana tentang Bitcoin ini? Bitcoin ini apa kan, Dek? Kan harus detail dulu itu pertanyaan itu. Bitcoin itu apa? Jangan dekat dengan Pak Kowi, Kiai. Itu dulu, iya. Itu dulu. Jokowi selesai sudah. Perlu diketahui ya, saya dekat dengan Jokowi itu bukan Jokowi tujuan saya. Kiai Ma'ruf Amin. Wakilnya Jokowi waktu itu Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin itu waktu itu menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia. Yang sama Ba'alawi itu dibabi-babikan. Ya, ada videonya saya punya itu. Iya. Jadi ulama kita ini tidak dihargai sama sekali oleh mereka.
Dan waktu itu Kiai Ma'ruf Amin itu menjabat sebagai Rois Am PBNU Pusat. Dan Kiai Ma'ruf Amin difitnah oleh kaum Ba'alawi dan pengikutnya sebagai PKI, sekelas ketua Majelis Ulama Indonesia, sekelas Rois Am PBNU Pusat, difitnah tanpa bukti, tanpa dasar, tanpa dalil oleh mereka, langsung dijustis sebagai PKI. Waliyadzubillah. Tuduhan yang keji. Bagaimana dulu Kiai Ma'ruf Amin dihadang di Pamekasan, saya yang mendampingi beliau, saya yang berada di barisan terdepan. Ini ulama kita difitnah sehingga masyarakat terpengaruh, terkontaminasi oleh fitnah itu, dan masyarakat yang dibodohi oleh doktrin sesat, oleh doktrin buta, akhirnya mau menggeruduk Kiai Ma'ruf Amin yang waktu itu menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia. Disinilah dakwah provokatif meracuni pikiran umat dan akidahnya. Akhirnya orang awam yang tidak tahu menahu tentang itu terpengaruh, terseret oleh fitnah dan tuduhan yang tak berdasar itu, sehingga mau menggeruduk beliau. Dari situlah kami selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, turunkan peringatan kepada kaum Ba'alawi yang semakin kesini semakin merajalela, semakin kesini semakin melampaui batas. Terus berdoa. Umat sudah dibutakan oleh mereka, seakan-akan umat sudah tersihir oleh mereka. Ya Allah, tidak akan bisa merubah mereka kecuali peringatan dari Engkau ya Allah. Akhirnya Kiai Ahmad muncul dengan tesisnya, dengan dalil-dalil yang jelas, bukti-bukti yang konkret, dan data-data yang valid. Disinilah peringatan itu keluar, sehingga mengungkap apa yang selama ini ditutup-tutupi, dan apa yang selama ini diragukan, dan apa yang selama ini syubhat. Panggung-panggung yang asalnya ramai dengan pemberontakan, ajakan provokatif, ajakan perang, sekarang alhamdulillah sudah sepi dengan itu. Peringatan ini turun sudah untuk mereka yang sudah melampaui batas. Besok ini videonya akan rilis, biar kita tidak amnesia, biar kita tidak lupa rekam jejak sejarah bagaimana ulama dan kiai dibatasi oleh dakwah-dakwah provokatif mereka dengan menggunakan kekuatan umat yang sudah terprovokasi oleh fitnah, oleh adu domba yang selalu disampaikan melalui panggung-panggung dakwah, bahkan mimbar-mimbar khutbah. Seperti itu teman-teman. Sekarang kan sudah mulai bungkam semua. Iya. Sekarang sudah mulai tawadhu. Iya. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Ada rangkuman 50 video di channel YouTube PK. Part kedua 35 video dari mereka, dari yang paling sepuh sampai yang paling ingusan, dari ketuanya sampai yang semuanya. Rangkuman video-video itu ada. Iya. Di channel YouTube PK. Oke, lihat.
rangkuman itu 50 video dari 50 Habib yang berbeda. 50 ini tidak cukup untuk mewakili semuanya. Besok rilis videonya lagi. Besok bagaimana mereka menghina para kiai, bahkan muassis NU pun tidak luput dari mulut-mulut kotor mereka. Besok videonya rilis, silahkan disimak.